dulunya. Iya. Terus Jadi gimana? iya saya dapat tugas ujian akhir semester buat wawancara. Apa itu skripsi? Bukan tugas ujian akhir semester mas. Oh, oke. Eh, Oh iya. Jadi Domisili di mana? Di Bandung, Jakarta? saya Depok domisili. Oh, Depok. Iya mas. Sekarang lagi di Depok. Lagi di Depok. Oh iya, nggak bisa ketemu deh. Kan saya di Bandung. Oh mas di Bandung. Waduh. Eh, Mas sebelumnya boleh tahu nama lengkapnya nggak mas? Rahim, asik. Rahim. ASYIK. Oke. Pekerjaannya mas? Sekarang, sekarang Direktur Media Network PT Promedia Teknologi Indonesia. Oke. Ini mau langsung mulai aja atau gimana mas? Langsung aja lah. Ini saya sambil ngerokok juga nggak apa-apa ya mas? Saya udah ngerokok loh. Iya mas, jadi gini, kalau menurut mas itu jurnalis dan konten kreator itu sama atau beda mas? Eh, jadi gini, itu kan sebenarnya kalau konten kreator ditempelin sama ke jurnalis itu kan sebenarnya mungkin baru setahun 2 tahun ini. Sebelumnya nggak ada istilah jurnalis konten kreator jadi saling tumpang tindih itu seolah-olah ya. Nah, dulu itu sejarahnya eh, pikiran rakyat, pikiran rakyat media network itu dulu butuh banyak sekali jurnalis, buka lowongan jurnalis itu nggak ada yang mau, dikit peminatnya. Hmm. Nah, karena dikit peminatnya digantilah istilahnya jadi konten kreator. Oh iya. Begitu pakai istilah konten kreator itu banyak yang daftar. Jadi kalau dari sisi kayaknya yang awal-awal itu PR yang jurnalis dan konten kreator tuh campur aduk tuh kayaknya yang awal-awal tuh PR sehingga sekarang jadi bahasan kayak gini. Nah, itu sejarahnya kayak gitu. Oh Jadi sejarah. sebenarnya mereka nyari jurnalis juga, cuma karena apa ya, mungkin buat mahasiswa atau yang baru lulus atau apa kurang begitu interest dengan kata jurnalis, yang daftar kurang. Begitu diganti pakai konten kreator, itu yang daftar banyak banget. Hmm. Nah, kemudian mereka yang daftar itu dilatih lah. Kalau lihat silabusnya dan sebagainya, itu nggak ada bedanya sama sekali dengan melatih jurnalis. Oh seperti itu ya mas. Jadi sebenarnya konten kreator Nggak itu ada sama. bedanya sama sekali. Sebenarnya sama-sama aja. Oh sama aja. Nah, terus kan konten kreator sebetulnya istilah generik ya. Kalau dia bikin kontennya di YouTube, itu namanya YouTuber. Ya. Nah, kalau di TikTok mungkin TikToker. Iya betul. Nah, untuk teks itu jurnalis. Hmm. Kalau versi PR PR yang kemudian dikembangkan di Promedia ini juga kayak gitu. Oh seperti itu ya mas. Hanya ya dulu ya maksudnya kan di YouTube nggak disebut konten kreator kan, disebutnya YouTuber kan. YouTuber ya. Padahal yang dikerjakan ya bikin konten kan, mengkreasi konten. Sama di Instagram, di mana. Cuma kalau di YouTube bentuknya audio visual, eh, di situs news itu bentuknya teks gitu. Oke. Terus ini mas, kalau konten kreator itu dilindungi sama hukum pers nggak sih mas? Seperti jurnalis? Nah, kalau tadi kalau dari sisi pelatihan apa yang dilatihkan setahu saya yang saya tahu itu sama dengan materi yang diberikan kepada jurnalis. Dia akan dilindungi undang-undang itu ketika medianya terverifikasi, si reporternya juga si jurnalisnya juga apa ikut punya kompeten, ikut kan. Kalau di jurnalis itu ada wartawan muda, madya, utama, ada uji kompetensinya. Hmm ya. Nah, sebenarnya kalau lihat data Dewan Pers ya,
itu media yang terverifikasi faktual administratif itu mungkin nggak sampai 5%-nya dari semua media situs news yang ada di Indonesia. Oh ya. Boleh dicek itu. Kalau versi Dewan Pers kan 48 ribuan, 46 ribu ada situs situs online ya di Indonesia. Tapi menurut saya jauh lebih banyak lagi. Terus cek di Dewan Pers media yang terverifikasi faktual dan administratif mungkin nggak nyampe 10 ribu, nggak nyampe 5 ribu mungkin. Ya, berarti tergantung ya Mas, tergantung Jadi medianya. sebenarnya banyak sekali media yang mau pakai istilah jurnalis atau non jurnalis itu sebenarnya tetap akan dilindungi undang-undang kalau apa yang dikerjakannya sesuai dengan prosedur jurnalis. Oh iya. Nah, beberapa kan Dewan Pers juga angkat tangan, padahal medianya media yang boleh dibilang dulu kontennya misalnya dimuat di Kumparan, Mitra Kumparan itu yang di Kalimantan itu yang kemudian berurusan dengan hukum karena Dewan Pers juga nggak bisa ngebela karena yang dikerjakannya itu juga tidak memenuhi kaidah jurnalistik. Tapi Dewan Pers sendiri bilang kan ini urusan verifikasi itu sebenarnya urusan Dewan Pers, harusnya proaktif medianya memenuhi syarat administratif, kemudian diceklah sama Dewan Pers. Cuma Dewan Pers ini kan jumlahnya cuma berapa ya? 12 orang atau berapa gitu. Bayangkan harus memverifikasi 40 ribu media yang ada di Indonesia, itu nggak mungkin secara fisik juga. Berat. Kalau itu dilakukan tiap hari juga butuh berapa waktu lama. Jadi tidak memungkinkan juga untuk itu. Makanya Dewan Pers tetap akan membela mau media terverifikasi atau enggak, mau jurnalisnya udah ikut uji kompetensi atau enggak, sepanjang setelah diperiksa apa yang dikerjakannya memenuhi kaidah jurnalistik. Yeah. Kalau enggak mereka angkat tangan gitu. Nah, apalagi kalau ketika karyanya itu dimuat di media. Jadi kalau karyanya dimuat di media sosial kayak di YouTube atau Facebook, itu Dewan Pers nggak akan ikut campur, bukan ranahnya Dewan Pers. Karya yang sama ya, karena ada kejadian juga karya yang sama itu tidak akan jadi urusan Dewan Pers ketika dimuat di situs online, tapi ketika dia publikasikan lagi di Facebook misalnya, itu bisa kena UU ITE, kena pencemaran nama baik, kena segala macam gitu. Berarti itu nggak sama seperti jurnalis ya Mas, dan sebenarnya tergantung medianya. Iya, kalau karya mau yang bikin konten creator, mau yang bikin siapapun, begitu dimuat di media situs news itu pasti urusannya Dewan Pers. Iya. Karena di sana ada pemretnya, yang akan dipanggil kan pemretnya, penanggung jawabnya. Iya betul. Jadi mereka nggak akan meriksa ini buatan konten kreator, ini buatan jurnalis. Ya sepanjang itu dimasalahin dan si medianya memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik. Misalnya tadi kan dicek dulu sama Dewan Pers. Ini kira-kira memang udah melakukan kerja sesuai standar jurnalistik atau enggak. Kalau enggak, bahkan dari media mainstream pun mungkin nggak akan dibela gitu. Meskipun karya jurnalis, yang contohnya yang Kalimantan itu. Nah sebaliknya, kalau sesuai prosedur itu akan dibela, walaupun dia wartawannya belum, pembuat kontennya belum ikut uji kompetensi. Lagian bukan konten kreator kok yang dipanggilnya pemretnya. Iya. Nggak ada kaitan sama. Beda ya kalau dia YouTuber, yang dipanggilnya YouTube-nya, YouTubernya. Iya. Kalau media penanggung jawabnya atau pemretnya. Iya. Bukan si pembuat kontennya. Bahkan di Indonesia kan masih ada ketentuan pemret itu bisa melindungi siapa yang nulisnya. Iya.
kan ada kejadian misalnya yang Ki Panji Kusmin yang Abe Yasin kemudian masuk penjara gara-gara tulisan yang dimuat di medianya. Itu kan yang nulis bukan Abe Yasin. Dia ditanya di pengadilan nggak jawab siapa yang nulis. Karena memang bisa melindungi. Jadi sebenarnya nggak ada urusan sama bahwa itu konten kreator atau enggak sebenarnya kalau dari sisi pertanggungjawaban hukum ke Dewan Pers ya. Nggak akan beda-beda ini buatan siapa ini buatan siapa gitu. Nah kalau mengerjakan satu konten itu pakai standar jurnalistik atau enggak, itu mau jurnalis sendiri atau konten kreator sendiri kadang-kadang melakukan kesalahan yang sama. Ya, Mas. Sekarang gini aja misalnya, kalau menurut saya mungkin kalau pakai statistik ya, kalau anggaplah konten kreator ini mulai marak 1 tahun terakhir lah. Coba lihat di data Dewan Persnya, apakah karya-karya yang muncul yang jadi masalah di Dewan Pers itu buatan konten kreator atau buatan jurnalis? Konten kreator sih Mas kalau setahun terakhir ini kalau saya lihat ya. Oh gitu. Iya, kalau saya lihat kebanyakan konten kreator entah itu dari YouTuber. Tahu dari mana konten kreator? Karena sebenarnya kalau untuk masalah-masalah kayak gitu kan kalau menurut saya pribadi ya Mas, kita sebagai bukan pribadi, ini data aja. kalau data Dewan Pers. Kalau data Dewan Pers saya belum pernah ngecek. Iya, masalahnya kan yang dipanggil penanggung jawab, tahu konten kreator dari mana? Kalau salah Mas, saya tadi opini saya aja. Kayak gitu sih Mas. Kalau saya nggak tahu ya apakah misalnya pengaduannya jauh lebih banyak atau jauh lebih sedikit, dan kemudian kalau dibedah lebih jauh misalnya mencari tahu kasusnya ABCD terus diselusuri ke portalnya atau itu bikinan siapa misalnya. Bahkan sebenarnya gini, mau itu bikinan istilahnya konten kreator atau bikinan jurnalis itu pasti lewat prosedur editing. Iya. Yang namanya editor itu udah pasti dia bukan konten kreator lagi, dia udah organik perusahaan, biasanya wartawan yang senior. Jadi inputnya apa ketika lewat dia ya udah jadi karya jurnalistik sebenarnya. Oh seperti itu ya Mas. Ya terus gini, jurusan apa saya di kampusnya? Ilmu komunikasi, peminatan saya jurnalis. Nah ini kalau lihat di media sekarang itu memang kalau menurut saya di kampus pun sebenarnya harus sudah ada pemahaman baru. Karena gini, saya kan juga jurnalis, maksudnya lulusan jurnalistik. Itu di kampus itu diajarinya bikin opini, artikel, investigasi, wawancara, misalnya, kemudian feature yang kayak gitu. Sekarang lihat isi media, lihat media apa misalnya Tempo. Udah yakin kan Tempo pasti jurnalis, pasti segala macam syarat terpenuhi. Lihat kontennya. Misalnya di Tempo ada nggak konten jadwal sholat zuhur untuk Jakarta dan sekitarnya? Nah kalau dari kacamata kampus, apakah itu konten jurnalistik atau bukan? Masuk nggak kategori berita, feature, atau apa, investigasi atau apa? Itu yang dibuat seperti itu di Tempo ada, di Kompas juga ada, di Kumparan ada, di Tirto ada, bahkan di media-media yang disebut nggak jelas juga ada. Sama kontennya sebenarnya.
Sebenarnya jadi berarti konten Nah, kreator masalah di sama. Indonesia tuh kadang-kadang suka nyampur adukan antara hoax atau karya yang ada di medsos dengan karya jurnalistik gitu. Ah iya mas, Sebenarnya betul. kalau menurut saya udah clear kalau karya jurnalistik ya perlakuannya periksa dulu ini dikerjakan sesuai prosedur jurnalistik apa enggak gitu. Kalau sesuai ya udah berlaku undang-undang pokok pers. Hmm. Kalau enggak ya jangan lihat medianya dulu, lihat karyanya dulu gitu. Soalnya ya tadi untuk satu media terverifikasi aja itu nunggu setahun nggak disurvei sama Dewan Persnya. Masa Oh. harus nunggu terverifikasi dulu baru 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 bikin konten? Kapan terbitnya Iya, medianya kalau kayak gitu? betul mas. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya mas. Ya, Ini menurut Mas Rahim, anak muda zaman sekarang tuh lebih baik menjadi konten kreator atau seorang jurnalis mas? kan tadi kalau dibuka ini kasus PR, kasus juga di Promedia, ketika istilah konten kreator dibuka sebagai lowongan, itu yang daftar banyak banget. Dulu zaman eh, saya kan jadi jurnalis tuh tahun 95, Ya mas. itu masih ribuan yang daftar ke satu media. Makin ke sini, makin ke sini, makin ke sini, makin ke sini, susah, 20 orang juga susah. Nah, tapi ketika konten kreator itu sama ketika ketika dulu dibuka lowongan jurnalis zaman era sekarang istilahnya aja yang jadi kalau dari versi PR dan Promedia itu hanya soal istilah aja sebenarnya Oh, untuk dagang gitu. Karena apa yang dikerjakannya sama gitu. oh iya mas. Coba cek misalnya kalau media itu bikin lowongan jurnalis yang daftar berapa bandingin dengan 5 tahun lalu misalnya yang daftar berapa. Hmm. Istilahnya sudah tidak seksi untuk anak muda. Oh berarti lebih baik jadi konten kreator ya sebenarnya, tapi sebenarnya sama gitu ya mas? Kalau lihat PR, lihat Promedia sih sama materinya. Ah iya iya. Iya. Sama apa yang dikerjakannya sama. Tapi mas, kalau ini menurut saya pribadi ya, konten kreator zaman sekarang kan dia lebih banyak membuat konten-konten yang fun lah atau asik. Karena resiko hukumnya lebih Iya, ringan. karena juga yang kayak Nah, ini juga mas, kita misalnya bahas politik dikit sedikit aja bahaya jadinya kita pada takut, atau kayak hmm, yang dari podcast dari Kobusir kan juga banyak yang masuk penjara tuh hmm. karena dicek-cekin. Itu menurut mas kayak gimana tuh dengan konten kreator yang kayak gitu tuh? Jadi itu kan kayaknya semua media juga tahu ketika main di online, ketika nurunin berita A atau tulisan A itu yang baca berapa banyak, tulisan B yang baca berapa banyak, kalau nulis politik berapa banyak, kalau nulis entertainment berapa banyak, kalau nulis otomotif berapa banyak. Nah, media-media yang mengabdi ke rezim traffic, istilahnya ngejar traffic, itu pasti terseret ke sana. Ya. Ya ngapain misalnya capek-capek dengan resiko hukum yang tinggi tapi yang baca cuma dikit. Apalagi untuk media yang dia harus misalnya media baru yang harus bersaing dengan, kalau investigasi misalnya udah yang paling keren Tempo misalnya, dia Ya. mau bikin investigasi apapun dianggapnya kelasnya di bawah Tempo lah. Belum lagi dia keharusan untuk memperkenalkan medianya. Nah, jadi ibaratnya bikin investigasi yang butuh modal sekian, kemudian ini kasus kasus Suara misalnya. Suara itu waktu G30S, peringatan G30S kemarin 2021 ya, Iya mas. itu merancang liputan khusus tentang G30S di kan Suara ada di mana-mana.
reporter yang di Jogja suruh bikin apa, yang di Bandung bikin apa, itu trafficnya nggak ngangkat. Atau kasus di Ayo misalnya, ada penemuan apa ya, gading gajah apa tulang gajah gitu di Saguling. Hmm. Di Saguling, si wartawan Ayo ke lapangan seharian tuh sambil ngambil video segala macam. Begitu beritanya muncul, itu wartawan Suara nelpon narasumbernya langsung sama minta foto. Si Ayo cuma dapat traffic berapa, dia dapat traffic berapa dengan tidak usah bersusah payah. Iya. Nah, kan jadi kalau zaman sekarang jadi ditimbang-timbang nih, mengerjakan A dengan konsekuensi segini, biaya segini, resiko segini, hasilnya segini, dengan segini, itu kalau pakai rejim traffic, ya mending cari cara yang paling mudah lah. Ya betul. Bayangin yang wartawan Ayo cuma dapat 2 berita, paling banyak 3 berita, tapi seharian habis. Sementara dia cuma 10 menit wawancara. Sisa waktunya bisa dipakai untuk wawancara yang lain-lain. Karena begitu berita muncul di satu media, udah langsung bisa di follow up sama media lainnya dengan lebih cepat tanpa perlu ke lapangan. Foto-fotonya juga bisa minta ke narasumbernya. Betul Mas. Udah nggak ada masalah. Nah, yang dilakukan Suara itu kerja jurnalis apa kerja konten kreator? Konten kreator sih Mas kalau menurut saya. Kenapa? Kan ada konfirmasinya. Oh, ada konfirmasi. Ini berarti ada konfirmasinya Mas. Iya kan, dia Oh. ngecek lagi ke narasumbernya. Kalau ada konfirmasinya berarti jurnalis Mas. sorry, saya salah nangkep. Saya Enggak, pikir nggak ada konten kreator juga sebenarnya melakukan itu, sama mengkonfirmasi juga. Oh, sebenarnya juga kayak gitu Mas, konten kreator. Iya, iyalah. Oh. Kan konten kreator yang kayak di Promedia itu juga kan disuruh kadang-kadang ke lapangan sama editornya. Iya. Kamu bikin ini itu. Oh. Sama, jadi kalau dari, nggak tahu ya kalau dari perspektif yang lain, tapi kalau dari perspektif pihak yang pertama melahirkan istilah konten kreator dan jurnalis itu sama, pekerjaan yang sama. Iya. Hanya untuk jualan aja. Nah, kalau ada tafsir-tafsir lain setelah itu, kemudian beda-beda, sebenarnya periksa lagi bedanya tuh di mana. Karena pekerja hasil outputnya sama semua. Iya. Tadi misalnya bikin jadwal sholat zuhur untuk Jakarta, itu kerja jurnalis, kerja konten kreator. Konten kreator Mas. Sama Coba aja sih. lihat deh. Sama aja sih Mas. Iya kan? Sama Karena aja itu sih. ada di Tempo, ada di Kompas, ada di Tribun, ada di Tirto. Masa bukan jurnalis? Iya. Berarti Mas, seorang konten kreator itu dapat menjadi jurnalis ya? Begitupun sebaliknya ya Mas, berarti? Istilah aja sebenarnya. Istilah aja itu ya? Istilah aja. Oh. Karena kalau pakai istilah jurnalis, peminatnya sedikit. Tapi Gitu. Mas, kalau di kalangan zaman sekarang ya Mas, konten kreator itu dapat dikatakan yang kayak cuma bikin video, bikin karya. Ya, kalau bikin audiovisual di YouTube, YouTuber namanya. Itu konten kreator tuh generik, pengertiannya luas. Kalau Tergantung menurut dia Mas, bikin itu konten kontennya kreator untuk itu apa apa. Mas? Hah? Konten kreator itu apa? Kan kalau kebanyakan zaman sekarang Pembuat kan, konten kan? kalau zaman sekarang kan kayak yang tadi Mas bilang, YouTubers, TikTokers. Iya, makanya tergantung dia dimuatnya di apa dan memproduksi apa. Kalau dia bikin infografis, ya mungkin lebih ke grafis. Oh, berarti sebenarnya Kan? jurnalis sama aja ya? Iya, karena dia bikinnya teks. Ya. Kalau audiovisual ditaruh di YouTube jadi YouTuber. YouTuber. Kalau joget-joget dikit-dikit ditaruh di TikTok jadi TikToker. Tiktokers. Itu kan mereka buat konten sama.
Tapi Mas Nah, kalau ini Mas, cuma pengertian kontennya itu jangan pengertian, makanya saya bilang tadi di kampus itu mungkin harus ada apa ya, pemahaman yang baru, karena udah nggak relevan lagi tadi. Berita oke ada, tapi sekarang tuh ada jenis kelamin baru yang nggak masuk kategori berita, nggak masuk kategori investigasi, nggak masuk kategori feature. Tadi hmm, misalnya jadwal sholat itu kategorinya apa gitu. Nah, itu di dunia digital sekarang semua itu dirangkum jadi istilah konten gitu. konten kreator. Membuat konten aja, kontennya berupa investigasi ataukah berupa picture ataukah wawancara atau apa gitu. Karena Eh, pada intinya konten kan semua. ya Mas, ini Mas saya mau nanya, kan zaman sekarang itu kan media juga menggunakan kayak YouTube, TikTok, Instagram. Ya, ya, Kan kalau YouTuber sendiri yang dibawa, yang belum dibawa naungan media kan, dia kan nggak ya. dilindungi hukum pers ini nih Mas. Kalau yang kalau kalau YouTuber yang bukan nama media, misalnya YouTube-nya Kompas, Hmm. YouTube-nya nama orang, kalau YouTube-nya Kompas itu dilindungi. Oh, YouTube ya Kompas dilindungi Mas. Ya, Oh, walaupun itu misalnya kita, tapi kalau editor Kompas itu posting YouTube itu di akun dia itu nggak dilindungi. ya. Tapi kalau akun official medianya itu dilindungi. Oh, sebenarnya lebih Jadi itu bahaya. kayak rubrik, jadi istilahnya Oh iya Mas, paham Mas. kayak rubrik, cuma beda kanal aja gitu. Lebih bahaya jadi konten kreator apa jurnalis Mas? Kalau dari sisi undang-undang ya bahaya. Kan itu maksudnya jangan dicampur-campur lagi, kan itu tadi kesepakatannya disamain apa dibedain. Dibedain Mas. Kalau dibedain gimana tuh? Iya, kalau dia nggak di media, ya bahaya lah jadi konten kreator kayak YouTuber gitu, bahaya kenanya. Itu bisa berlipat-lipat, undang-undang ITE bisa, KUHP bisa. Ya. Saya baru ngerti nih. Kan ternyata konten creator tuh ituannya lebih luas ya sebenarnya. Nggak cuma YouTuber, TikTokers, selebgram Oh, kayak gitu. ini tergantung apa yang diproduksinya. Ya. Soalnya saya juga ini Mas, saya kan gabung di organisasi kampus itu. Hmm, Saya bagian nulis artikel. hmm, Suruh kan ada soft news, hard news kayak gitu-gitu kan. ya, Nah, kalau soft news itu sebenarnya kayak content creator gitu juga ya, Mas? iya, kalau kalau dipakai istilah yang kan kan tadi saya bilang generik kan, Iya. bikin konten gitu. Yang namanya konten ya bentuknya bisa macam-macam. Investigasi juga konten gitu, wawancara juga konten, apa, puisi juga konten, cerpen juga konten gitu. Oh iya, iya, iya. Jadi lebih lebih luas. Gitu. Nah, eh, jadi apa ya, mungkin mungkin sebenarnya karena tercampur aduk antara kerja yang dilakukan teman-teman di media sosial dengan kerja yang dilakukan teman-teman di situs news. Jadi itu yang campur aduk, jadinya kategori yang ini dipakai untuk ini gitu, ini untuk ini, jadi orang tuh Hmm. nggak clear ngelihatnya. Kalau kalau menurut saya, ya sebenarnya kalau buat kita sih udah jelas. Kalau Oh. dia dimuatnya di situs news itu nggak peduli istilahnya orang nyebut konten kreator atau jurnalis, itu kenanya undang-undang ITE karena yang dipanggil penanggung jawabnya Oke. atau pemerintahnya.